Kesesatan yang sama, umat Musa menyembah patung anak lembu, umat Yesus menyembah anak Tuhan. Al-Quran selain menerangkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menceritakan kisah-kisah para nabi beserta umatnya. Kisah nabi dengan umatnya yang ada di dalam Al-Quran memiliki keistimewaan tersendiri, karena kisah-kisah ini langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, yang membuat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran terjamin kebenaran dan keasliannya. Hal tersebut tentu tidak dapat disamakan dengan Bible Perjanjian Lama milik Kristen, yang kisah-kisah di dalamnya ditulis melalui tradisi oral dari generasi ke generasi, yang barang tentu kisah-kisah tersebut bukan tidak mungkin mengalami penambahan, pengurangan, dan penyesuaian di sana-sini. Al-Quran dan Bible Perjanjian Lama mengisahkan Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya dari bangsa Israel yang sempat tersesat dengan menyembah patung anak lembu, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Bila di dalam Al-Quran terdapat nama Samiri, orang yang berinisiatif mengumpulkan emas dari semua orang untuk dibakar, dibentuk menjadi patung anak lembu yang kemudian disembah. Sedang dalam Bible nama Samiri tidak ada, di dalam Bible keberadaan agaknya digantikan oleh Harun. Bila di dalam Al-Quran Nabi Harun alaihi salam telah berusaha memperingatkan serta menghentikan perbuatan sesat umat Nabi Musa alaihi salam. Sementara di dalam Bible, Harun bukan saja membiarkan perbuatan sesat bangsa Israel, bahkan membantu mereka mengumpulkan emas untuk dibakar, dibentuk menjadi patung tuangan anak lembu dan kemudian disembah. Harun dalam Islam adalah seorang nabi, tidak mungkin justru menjadi penyebab tersesatnya bangsa Israel. Dan yang terakhir, bila di dalam Al-Quran, patung emas anak lembu dibakar dan abunya disebar ke laut. Sedangkan dalam Bible, di kitab Keluaran, patung tuangan anak lembu dibakar, digiling sampai halus, kemudian ditabur di atas air dan disuruh minum oleh orang Israel. Tidak seperti dalam kitab Keluaran, di dalam kitab Ulangan, patung tuangan anak lembu dibakar, dihancurkan dengan cara digiling sampai halus menjadi abu, lalu abunya dilemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Bukan hanya sekali orang-orang Israel terjerumus dalam kesesatan dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sudah berkali-kali. Tetapi kesesatan dari bangsa Israel yang bertahan hingga kini terjadi setelah terangkatnya Nabi Isa alaihi salam atau Yesus ke langit. Kesesatan tersebut bukan saja mengulang kesesatan-kesesatan dalam sejarah bangsa Israel, melainkan memiliki ciri-ciri yang sama dengan kesesatan umat Nabi Musa alaihi salam. Pertama, kesesatan yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus terjadi ketika nabi-nabi tersebut meninggalkan umatnya. Jika umat Nabi Musa alaihi salam tersesat pada saat Nabi Musa alaihi salam pergi meninggalkan umatnya guna menerima luh-luh Taurat di Gunung Tur, maka umat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus tersesat pada saat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan dirinya dari percobaan pembunuhan orang-orang Yahudi. Kedua, kesesatan yang terjadi pada umat Nabi Musa alaihi salam dan umat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus tidak lepas dari pengaruh seorang penyesat. Jika umat Nabi Musa alaihi salam disesatkan oleh seorang penyesat yang bernama Samiri yang membuat patung emas tuangan anak lembu dan mempengaruhi orang-orang Israel untuk menyembahnya, sementara umat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus disesatkan oleh seorang penyesat bernama Paulus atau Saulus, yang menurut ajarannya, Nabi Isa alaihi salam atau Yesus adalah inkarnasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Musa alaihi salam yang tersesat menganggap patung emas anak lembu sebagai Allah. Umat Nabi Isa alaihi salam atau Yesus yang tersesat juga menganggap Yesus adalah Allah. Sama persis bukan? Ketiga, kedatangan Nabi Musa alaihi salam kepada umatnya yang telah tersesat menyembah patung tuangan anak lembu untuk mengembalikan pada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Pada waktu yang telah ditentukan, kelak Nabi Isa alaihi salam atau Yesus juga akan datang,
Jika Nabi Musa alaihis salam datang dengan marah dan melemparkan luh-luh Taurat, maka Nabi Isa alaihis salam atau Yesus juga akan datang dengan marah, bukan melemparkan luh-luh Taurat, tetapi mematahkan salib-salib. Nabi Isa alaihis salam atau Yesus juga akan mengembalikan pada penyembahan kepada Tuhan yang benar, yang hanya ada dalam agama Islam, bukan penyembahan pada dirinya sebagai Tuhan seperti dalam ajaran agama Kristen sekarang. Demikianlah kesamaan kesesatan yang menimpa umat Nabi Musa alaihis salam dan umat Nabi Isa alaihis salam atau Yesus. Kesesatan seperti itu belum menimpa umat Islam sampai dengan hari ini, tetapi bukan tidak mungkin kesesatan yang sama akan menimpa umat Islam 100, 1000, atau 2000 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus menjaga serta melestarikan kemurnian ajaran Islam.